Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Kalsum, NIM 19 19619. Saya akan membahas sedikit psikologi pembelajaran matematika menurut Jean Piaget. Baik, kita lanjut. Belajar menurut Piaget terbagi menjadi dua. Yang pertama, organisasi, yang dimana proses menghubungkan struktur kognitif yang ada. Nah, yang kedua itu adalah adaptasi, yang dimana proses asimilasi dan akomodasi. Selanjutnya kita masuk pada konsep kunci teori perkembangan kognitif Piaget. Yang pertama yaitu skema, yang dimana kumpulan konsep atau kategori yang digunakan individu ketika berinteraksi dengan lingkungan. Selanjutnya kita masuk pada konsep kedua, yaitu asimilasi. Proses kognitif berupa penyerapan pengalaman baru, di mana seseorang memadukan stimulus atau persepsi ke dalam skemata atau perilaku yang telah ada. Konsep ketiga, akomodasi, yang dimana proses struktur kognitif yang berlangsung sesuai pengalaman baru. Proses ini menghasilkan skemata baru dan mengubah skemata lama. Konsep yang keempat yaitu keseimbangan, proses yang menstabilkan asimilasi dan akomodasi dalam proses struktur kognitif. Selanjutnya kita masuk pada tahap perkembangan kognitif Piaget. Di sini tahap perkembangannya mempunyai beberapa periode dan mempunyai karakteristik dan mempunyai kemampuan berbahasa. Nah, periode pertama yaitu sensori motori 0 sampai 2 tahun dan mempunyai karakteristik mengorganisasi kenyataan dengan kemampuan indera dan motorik, dan mempunyai bahasa, yaitu di mana bahasa muncul setelah beberapa bulan. Nah, selanjutnya periode kedua yang dimana pre-operasional 2 sampai 7 tahun dan mempunyai 3 karakteristik. Yang pertama, egosentris, kedua, meningkatnya aktivitas simbolik, ketiga, mulai representasi, dan mempunyai kemampuan berbahasa. Yang pertama, egocentric speech, dan kedua, sosialisasi speech. Selanjutnya kita masuk pada periode yang ketiga, yaitu kongret operasional, yang dimana 7 sampai 12 tahun dan mempunyai 4 karakteristik. Yang pertama, reversibility, kedua, conservation, ketiga, seriation, dan keempat, classification. Dan mempunyai kemampuan berbahasa. Yang pertama, mulai memahami bahasa verbal, dan yang kedua, memahami hal-hal yang konkret. Selanjutnya kita masuk pada periode keempat, yang dimana formal operasional 12 tahun sampai seterusnya. Nah, periode keempat ini yaitu formal operasional mempunyai 4 karakteristik. Yang pertama, mampu berpikir abstrak dan logis. Kedua, mampu self-reflection. Ketiga, membayangkan peran-peran orang dewasa. Dan yang keempat, mampu menyadari dan mengembangkan bahasa masyarakat. Dan di sini periode keempat ini mempunyai 2 kemampuan berbahasa, yaitu bahasa lebih berkembang, 2, dapat mengekspresikan ide-ide dalam bahasa. Selanjutnya yaitu implikasi terhadap pembelajaran. Yang pertama yaitu tahap sensorik motorik. Nah, yang pertama di sini merangsang indera bayi dengan berbagai macam objek. Nah, yang kedua, mengamati bagaimana bayi belajar mengontrol lingkungan sekitarnya untuk mencapai reaksi tertentu. Ketiga, mengamati bagaimana bayi memperluaskan kemampuannya untuk bertindak dan keterampilan-keterampilan dengan meniru perilaku orang lain. Kita masuk pada tahap yang kedua, yaitu tahap pre-operasional. Yang pertama yaitu memberikan kesempatan anak untuk bermain drama dan membuat mereka percaya dengan dirinya, sehingga dapat memberikan makna kata-kata dan tindakan mereka. Yang kedua
yaitu merencanakan sebuah aktivitas yang membuat anak terlibat dan bekerja sama, serta berbagai dengan yang lain. Dan yang ketiga yaitu memberi instruksi dengan kata-kata sederhana dan singkat serta sebisa mungkin dapat diilustrasikan dengan gambar-gambar agar mudah dipahami. Kita masuk pada tahap konkret operasional. Nah, tahap ini memiliki 3 bagian. Yang pertama, sadar terhadap tingkat perbedaan berpikir, yang dimana kita memberikan kesempatan kepada siswa untuk menerima informasi di kelas dan menghadirkan kembali dengan cara yang mudah mereka kenal. Nah, yang kedua yaitu kita memberikan kesempatan kepada siswa untuk dapat mempresentasikan kembali informasi yang telah mereka dapatkan di kelas. Dan yang ketiga, kita membantu mereka untuk meningkatkan keterampilan konservasi dan mengklasifikasi objek serta mengenal tugas-tugas yang kompleks untuk membantu mereka berpengalaman dalam hal reversibility. Nah, selanjutnya kita masuk pada tahap yang keempat, yaitu tahap formal operasional. Nah, tahap formal ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, yaitu kita memberikan kesempatan kepada siswa untuk meningkatkan kemampuan berpikirnya dan keterampilan menyelesaikan masalah-masalah. Dan yang kedua, kita membantu siswa dari berpikir konkret ke berpikir abstrak. Nah, selanjutnya kita masuk pada 5 faktor yang mempengaruhi perkembangan intelektual. Yang pertama yaitu pertumbuhan fisiologis otak dan sistem saraf, yang dimana faktor ini berperan penting dalam perkembangan intelektual secara umum. Proses pertumbuhan itu disebut kematangan. Nah, Piaget juga mengidentifikasi pentingnya pengalaman dalam perkembangan mental dan mengidentifikasi 2 jenis pengalaman. Nah, selanjutnya faktor yang kedua yaitu faktor pengalaman fisik. Nah, di sini pengalaman fisik merupakan interaksi setiap orang dengan objek-objek di sekitarnya. Selanjutnya, kita masuk pada faktor yang ketiga, yaitu pengalaman logiko-matematis, yang dimana kegiatan-kegiatan mental yang ditunjukkan oleh individu sebagai skema mental yang distrukturkan sesuai dengan pengalamannya. Nah, masuk pada faktor yang keempat, yaitu pengalaman transmisi sosial, yang dimana di sini kita berinteraksi dan kerjasama seseorang dengan orang-orang lain, dan hal itu sangat penting bagi perkembangan logika dalam pikiran anak. Piaget percaya bahwa operasi formal tidak akan berkembang di dalam pikiran tanpa pertukaran dan koordinasi pandangan dari banyak orang. Selanjutnya kita masuk pada faktor yang terakhir, yaitu faktor ekuilibrasi, yang dimana suatu proses di mana struktur mental seseorang kehilangan kestabilan sebagai akibat dari pengalaman-pengalaman baru dan kembali menjadi seimbang melalui proses asimilasi dan akomodasi. Hasil dari ekuilibrasi adalah struktur mental berkembang dan matang. Piaget juga percaya bahwa 5 faktor itu bertanggung jawab atas perkembangan intelektual dan bahwa setiap faktor itu harus ada jika seseorang berkembang melalui 4 tahap perkembangan intelektual. Walaupun keempat tahap perkembangan itu pada hakikatnya berurutan, namun tidak diketahui dengan pasti kapan mulai dan kapan berakhir. Nah, dari situlah perkembangan dari satu tahap ke tahap berikutnya terjadi dalam suatu periode waktu dan setiap individu bisa meragukan kemampuannya untuk menampilkan tahap yang lebih tinggi. Proses mentalnya selama periode transisi. Bahkan setelah seseorang menyelesaikan periode transisi dari suatu tahap ke tahap berikut, ia mungkin masih menggunakan proses mental tahap sebelumnya. Nah, selanjutnya yaitu proses perkembangan kognitif seseorang. Menurut Piaget harus melalui suatu proses yang disebut dengan adaptasi dan organisasi seperti ditunjukkan Piaget melalui diagram tersebut. Nah, diagram tersebut
menunjukkan bahwa tanpa adanya pengalaman baru, struktur kognitif para siswa akan berbeda dalam keadaan ekuilibrium, tenang, dan stabil. Jadi, perkembangan kognitif seseorang ditentukan oleh seberapa besar interaksinya dengan lingkungan yang harus dikaitkan atau dihubungkan dengan struktur kognitif mereka. Nah, di sini kita melalui proses organisasi dan adaptasi. Di sini ada dua proses yang termasuk adaptasi. Yang pertama, asimilasi. Asimilasi adalah suatu proses di mana suatu informasi atau pengalaman baru dimasukkan dan memperkuat kerangka kognitif yang sudah ada di benak siswa. Sedangkan akomodasi adalah suatu proses perubahan atau pengembangan kerangka kognitif yang sudah ada di benak siswa sebagai akibat dari informasi atau pengalaman yang baru dialami. Nah, kalian bisa lihat di sini, dimisalkan para siswa SD atau MI sudah belajar tentang penjumlahan dan sudah menguasai penjumlahan seperti 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 6. Pada pembelajaran tentang perkalian, guru dapat mengawali kegiatan dengan menunjukkan adanya 3 piring yang berisi 2 kue pada setiap piringnya seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Ketika guru meminta siswanya untuk menentukan banyaknya kue yang ada, maka diharapkan para siswa akan dengan mudah menentukan jawabannya. Nah, ada beberapa cara yang dapat digunakan siswa dan dapat diterima guru untuk menentukan hasilnya. Yang pertama, dengan membilang dari 1 sampai 6. Dan yang kedua yaitu dengan menjumlahkan 2 tambah 2 sama dengan 6. Nah, setelah itu, guru lalu menginformasikan bahwa notasi lain yang dapat digunakan adalah 3 kali 2 sama dengan 6. Contoh ini menunjukkan bahwa pengetahuan yang baru tentang perkalian sudah dikaitkan atau disesuaikan dengan pengetahuan tentang penjumlahan yang sudah dimiliki siswa. Nah, kata lainnya yaitu perkalian telah diasimilasi sebagai penjumlahan berulang. Selanjutnya, akan terjadi juga perubahan pada kerangka kognitif si siswa, di mana kerangka kognitifnya tidak hanya berkait dengan penjumlahan saja, akan tetapi sudah berkembang atau berubah dengan penjumlahan berulang yang dapat disebut juga dengan perkalian. Nah, di sini kita ambil contoh lain. Jika berdasar pengalaman yang sudah pernah dialami para siswa, yaitu tentang notasi 3 kali 1 tablet, yang berarti bahwa pada pagi hari makan 1 tablet, pada siang hari makan 1 tablet, dan begitupun pada malam harinya. Sehingga akan ada 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3 tablet yang harus dimakan. Maka para siswa diharapkan dapat dengan mudah mengasimilasi 3 kali 2 sama dengan 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 6, yang dimana notasi 3 kali 2 ini sebagai pengalaman baru sudah disesuaikan dengan kerangka kognitif yang sudah ada di benak siswa. Pada waktu itu juga akomodasi dapat terjadi karena sudah terjadi proses perubahan atau pengembangan kerangka kognitif pada benak si siswa. Terkait dengan cara atau strategi mana yang akan digunakan sangat tergantung pada pengetahuan prasyarat yang dimiliki siswa sendiri beserta pengalamannya. Artinya, para guru tidak dapat memaksakan kehendaknya bagi para siswa untuk menggunakan salah satu dari 2 strategi tersebut. Dan tidak tertutup kemungkinan bahwa siswa ada yang memiliki cara sendiri untuk menentukan hasilnya. Contoh lainnya adalah tentang luas daerah suatu bangun datar berikut ini. Nah, kalian juga bisa lihat luas daerah bangun datar pada gambar di sebelah kiri ini adalah 8 satuan luas, karena ada 8 persegi satuan yang dapat dihitung dengan cara yang pertama, membilang 1, 2, 3, sampai 8. Yang kedua, menjumlahkan 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 8. Begitupun dengan yang ketiga, dengan cara menjumlahkan 4 tambah 4 sama dengan 8.
Dan yang keempat yaitu mengalihkan. 2 dikali 4 sama dengan 8. Begitupun dengan yang kelima, dengan cara mengalihkan. 4 kali 2 sama dengan 8. Dengan cara yang kelima, mengalihkan adalah cara yang paling cepat, sehingga rumus luas daerah pada gambar di sebelah kanan dapat diasimilasi, disesuaikan, ataupun dikaitkan dengan gambar yang di sebelah kiri, sehingga luas daerah sebelah kanan adalah mengeneralisasi perkalian 4 kali 2 sama dengan 8 menjadi panjang kali lebar. Jadi luas daerah persegi panjang adalah panjang kali lebar. Sekali lagi, tugas gurulah untuk merancang aktivitas bagi siswanya sehingga para siswa dapat mempelajari luas daerah persegi panjang dengan mengasimilasi atau mengakomodasi.